Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 9 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-14. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutilah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku ke depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak cukup menjadi orang baik. Kita perlu menggaungkan kebaikan itu seluas-luasnya. Di negeri ini tidak kurang orang yang moderat dan toleran, tapi kerap kali yang terdengar lebih nyaring ialah suara kaum radikal dan intoleran yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Internet dan media sosial memudahkan kita menyebar luaskan pesan. Siapa yang lebih lantang bersuara, dia yang lebih memengaruhi wacana publik. Bila kaum radikal dan intoleran lebih aktif dan lantang, tak heran pesan-pesan yang menyulut kebencian lebih dominan. Itulah mengapa menjadi orang baik saja tidak cukup. Yesus telah menasihati kita. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Kadang kita kurang percaya diri atau ragu. Mengapa harus aku yang menyuarakan lantang-lantang pesan kebaikan? Kisah panggilan Yesaya pada bacaan pertama bisa menginspirasi kita. Yesaya merasa tidak mampu dan tidak pantas menjadi corong suara Tuhan. Ia merasa dirinya
masih jauh dari sempurna. Seorang yang najis bibir, namun Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna untuk mewartakan kebaikan. Ia memanggil siapapun yang bersedia, siapa yang mau menggemakan pesan kebaikan Tuhan. Jawab Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Tuhan tidak butuh orang yang sempurna atau orang yang hebat dan mampu untuk ambil bagian di dalam karya pelayanan dan pewartaannya. Tuhan hanya butuh orang yang bersedia. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami berani mewartakan kebaikan dan menyuarakan kebenaran secara terbuka dan lantang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.